keyakinan saya kenal dengan Rasulullah. Saya kenal dengan Muhammad, bahkan melebihi para habib itu. Siapa Muhammad itu secara hakiki, secara majazi? Ada Muhammad hak, ada Muhammad harid, ada Muhammad hakiki, ada Muhammad majazi. Saya kenal dengan Rasul saya yang sangat agung, karena dia adalah aslu kullil maujud, dan dialah menjadikan awal penciptaan seluruh makhluk. Maka yang saya ingin tunjukkan kepada Anda adalah sesungguhnya, apalagi para habaib yang mengaku-mengaku sebagai duriat, sesungguhnya bahkan kepada kalian pun, walaupun kalian palsu, Rasul saya Muhammad tetap akan mencintaimu. Karena dalam diri Muhammad sudah tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada feodalisme, tidak ada menganggap ini adalah bukan aku. Seluruhnya berasal dari nurnya. Maka itulah yang harus difahami. Jangan hinakan Muhammad. Jangan menghinakan Rasulullah dengan anggapan-anggapan picik. Wahai para habaib, hadis semua. Wahai kaum Ba'alwi, kalau seumpama masih ngeyel, cabut, pulangkan mereka ke negaranya. Ini saudara-saudara kalian, menurut saya adalah bentuk kejahatan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya mohon kepada seluruh aparat dan pemerintah, jangan tinggal diam. Bergeraklah kalian membela bangsa dan negara ini yang sudah diacak-acak oleh orang. Mungkin apa badan? Mungkin apa badan? Para sedulur, maka dari itu para saya minta kepada kaum Ba'alwi, hiduplah dengan tentram di Indonesia. Kami tahu kalian itu di negaranya negara miskin, gak ada apa-apanya. Kalau memang negara kalian itu adalah negara yang penuh barokah, kalau memang negara kalian itu adalah negara tempatnya wali, semua doa diijabahi. Saya mohon kepada kalian kembali kepada negara kalian, jangan di Indonesia. Kenapa betul? Subhanallah. Berkali-kali Indonesia dicaci maki, berkali-kali pemerintahnya dicaci maki, berkali-kali saudara-saudara pejabat-pejabat lambang negaranya dicaci maki. Semua dicaci maki, semua iblis, semua dajjal, semua setan. Masya Allah, astagfir. Ini kemudian merecoki anak-anak cucu kita, merecoki anak cucu kita, mendoktrin dengan doktrin yang tidak benar, mengagungkan klan-klan mereka di atas yang lainnya. Dan ini adalah bukan terjadi di Indonesia saja, tetapi sudah terjadi di zaman dahulu. Saudara-saudara sekalian, yang diagung-agungkan oleh mereka adalah Al-Faqihul Muqaddam. Kalian baca kitabnya, kitab Al-Ghurar, Al-Faqihul Muqaddam, bagaimana di framing, bagaimana diklaim oleh mereka. Ada salah satu tulisannya, mereka mengatakan wala nufaddilu alaihi ahadan illa ayyakuna minal anbiya'i wal mursalin. Kami bangsa habaib, kami bangsa Ba'alwi tidak akan mengunggulkan seseorang di atas Faqih Muqaddam kecuali para nabi, para rasul. Jadi artinya Faqih Muqaddam itu di bawah setelah nabi dan rasul. Berarti artinya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada sahabat, Faqih Muqaddam lebih hebat daripada tabi'in, lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Inilah bentuk pembelokan peradaban Islam yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nahdlatul Ulama bergerak, rakyat bergerak, tidak ada kata mundur, tidak ada toleransi. Karena penyesatan terhadap bangsa, penghancuran. Kenapa badan? Kenapa badan? Para syarek, para sulur. Makanya saudara-saudara, hidup yang tentang di sini Ba'alwi. Jangan suka belok-belokkan sejarah, jangan suka macam-macam. Enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia, enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia. Enggak usah sok berani-beranian. Mari kita perangi mereka. Tidak usah sok bareng-barengan. Anda punya keberanian, kami adalah darah pejuang, tidak akan mundur menghadapi Anda. Jadi sangka bung benak si dewek si perang, memang perang ku dekenen dasmu dewek apa? Gimana dan? Perjuangan Wali Songo Indonesia bukan diciptakan untuk perang. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan diciptakan untuk membenci seseorang, tapi untuk membereskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa badan? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita semua harus bangkit semuanya. Jangan sampai kita terdoktrin oleh doktrin-doktrin yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali saudara sekalian, kalau mereka memuji Hadramaut sangat luar biasa, kalau mereka memuji Tarim sangat luar biasa, seolah-olah Tarim dan Hadramaut itu adalah lebih hebat dari Madinah dan Mekah. Kalian baca itu kitabnya Al-Fawaidul Mukhtarah, kalamnya Habib Zain bin Smith.
Saya kaget begitu baca. Subhanallah. Ini bisa-bisa yang dibelokkan bukan sekedar rakyat Indonesia, bukan sekedar Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ini juga rupanya mereka akan membelokkan sejarah peradaban Islam secara keseluruhan. Hati-hati saudara sekalian, karena mereka hidupnya banyak di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mereka kerap mendoktrin orang Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar ahli fikih yang tidak ada tandingannya di Indonesia, seorang sesepuh Nahdlatul Ulama, disebut dengan kata-kata yang tidak pantas oleh oknum Habib yang jahil, yang ilmunya jauh di bawah Kiai Ma'ruf Amin, tapi merasa dirinya lebih hebat daripada malaikat. Kiai Ma'ruf Amin disebutnya babi, dan itu ngajari kepada jamaahnya. Ada videonya. Anda jangan mengelak, satu kata berhenti. Kalau Anda tidak berhenti juga ngacak-ngacak Indonesia, membelokkan sejarah Indonesia, mengacaukan Indonesia, maka pengurus Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu saudara-saudara akan mengadakan musyawarah nasional dari Sabang sampai Merauke untuk diusulkan amanat kepada DPR untuk mempertanyakan status keluarga negaraannya. Kalau seumpama masih ngeyel, cabut, pulangkan mereka ke negaranya. Daripada buat rusuh di Indonesia, mereka tidak nurut terhadap, tidak patuh, tidak setia kepada Indonesia. Ngurus wong sing ora setia marang Indonesia, susah nemen balik mana ngono nyaman dewek di negara dewek. Kinambadan, kalau Anda berada di negara Indonesia, hidup di tanah Indonesia, makan di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia, hidup di tanah Indonesia, Anda harus patuh dengan apa yang ada di Indonesia. Hormati Indonesia, bukan kami menghormati Anda. Anda harus menghormati Indonesia. Ini seolah-olah Indonesia di kafir-kafir. Nek Tarim Hadramaut sampai di framingnya, salah satu kehebatan Tarim adalah di sana tidak ada sesuatu dia ambil dari perkara yang haram. Dasmu. Di sana itu ada orang anak maling. Di sana itu tidak ada sesuatu di muhtaj. Tidak ada orang yang membutuhkan, tidak orang fakir miskin. Padahal catatan data yang namanya Yaman itu adalah negara miskin di dunia. Kalau Anda di sana tidak ada orang yang miskin, pulang Anda ke Yaman, jauh saya hidup di Indonesia. Anda datang ke Indonesia mengkafir-kafir Indonesia. Anda tidak tahu perjuangan Wali Songo, Anda tidak tahu perjuangan leluhur kami, perjuangan para pahlawan. Anda hanya bisa mencaci maki, menggerakkan masyarakat, meracuni masyarakat Purwokerto dan orang Indonesia untuk benci kepada negaranya, untuk benci kepada leluhurnya, untuk benci kepada benderanya, untuk benci kepada lambang negaranya. Bangsat Anda seperti itu. Kenapa badan? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu kami tidak pernah benci kepada siapapun. Tapi Anda, wahai kaum Wahabi dan Ba'alwi, hiduplah di Indonesia secara tenang. Kenapa badan? Tidak usah membuat kekacauan di Indonesia. Kami bisa menerima Anda dengan baik asalkan Anda baik. Kami bisa menghormati Anda asalkan Anda menghormati kami. Tapi kalau Anda mempecundangi kami, menginjak kiai kami, menyingkat negara kami, menginjak bangsa kami juga bisa mengusir kalian semua dari Indonesia. Kenapa badan? Saudara-saudara kalian, hiduplah di Indonesia dengan damai. Masuklah ke dalam Nahdlatul Ulama, kita sholawatan bareng, kita kemudian baca zikir bareng. Kemudian nomor selanjutnya, kalau memang secara ilmiah Anda tidak terkonfirmasi sebagai cucunya Rasulullah, tidak usah dipertahankan, tidak usah memaksa orang untuk percaya. Ini sih kadang-kadang memaksa orang suruh percaya. Orang Purwokerto yang tidak percaya kepada Habib berarti hukumnya kafir. Hukum yang mana? Dari mana ente ngomong? Kinamadan, mazhab siapa seperti itu? Dikira yang namanya orang Indonesia nggak ada yang pintar agama. Dan Sabang sampai Merauke Indonesia pintar agama. Indonesia dipenuhi oleh ulama-ulama yang cerdas. Seorang Ki Imaduddin Al-Bantani, satu orang belum bisa melawan berapa Habib. Kinamadan. Maka saudara-saudara sekalian, kami tidak bermaksud jelek kepada kalian semua. Kami tidak bermaksud memusuhi kalian semua. Tidak. Tapi kami mengatakan hiduplah di Indonesia dengan tenang, dengan damai. Jadi rakyat Indonesia dan umatnya Rasulullah yang terbaik. Maka kami akan menerima semuanya. Jangan macam-macam meracuni Indonesia, mengadu domba rakyat Indonesia atas nama nasionalisme, atas nama agama, atas nama yang lainnya. Disuruh benci kepada tanah air dan bangsanya. Subhanallah. Kenapa badan?
Kenapa mboten? Kenapa mboten? Maka saudara-saudara sekalian, maka kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya niku rakyat Banyumas, masyarakat Banyumas, pasang mata, pasang telinga, pasang kecerdasan. Ini juga ada pembelokan makam. Kemarin pagi tadi saya itu di Wonosobo, subhanallah. Di Wonosobo itu ada beberapa situs yang dijadikan makam palsu. Dijadikan makam palsu, bahkan makamnya sangat besar sekali. Hampir diziarahi oleh orang. Maka akhirnya insya Allah dengan gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, bertahun-tahun makam itu berdiri, tidak ada yang menindak. Di situ ada Pak Lurahnya diam. Di situ ada Pak Camatnya diam. Di situ ada Pak Kapolseknya diam. Di situ ada Pak Danramilnya diam. Maka di sini Laskar Sabilillah tidak boleh tinggal diam. Urus itu. Saudara-saudara kalian, rakyat sudah tahu semua bahwa itu adalah situs yang harus dijaga dan di situ tidak ada makamnya, tetapi semuanya dimakamkan. Maka insya Allah perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah bekerjasama dengan pemerintah setempat, kemudian juga Kapolsek dan Kapolres mungkin dan aparat termasuk Danramil, insya Allah makam palsu yang ada di Indonesia untuk sebagai klaim seolah-olah klan Ba'alwi itu adalah memiliki Indonesia dengan membuat makam palsu, Laskar Sabilillah akan membongkar semua itu dari Sabang sampai Merauke. Karena apa? Sesungguhnya yang memerdekakan bangsa ini bukan mereka, tetapi leluhur kita dengan tanah, dengan darah, dengan air mata, dengan keringat, dengan jiwa. Tidak boleh dilupakan dan tidak boleh dipecundangi. Maka dari itu saudara-saudara, ada orang yang coba-coba merecoki, maka kalian sebagai Laskar Sabilillah berdiri tegap membela bangsa, berdiri tegap membela Pancasila, berdiri tegap membela Bhinneka Tunggal Ika. Di saat semua mulutnya terbungkam, di saat semua tidak bergerak, di saat semua mati suri, di saat semua tertidur terlelap, maka kalian bangkit semua. Itu yang namanya hal-hal yang baik. Kita kalian lawan semuanya itu dan bangkitkan gelora perjuangan dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat. Semuanya bangkitkan rakyat Indonesia untuk segera membela bangsanya dan menyelamatkan bangsanya dari yang tidak benar. Betul lah, betul. Kenapa mboten? Poros cerek poros dulur. Mangke napa namine kula sareng panjenengan, kula sono panjenengan kempal mangke lek seumpami wonten napa-napa monggo napa berkoordinasi diadakan link perjuangan. Ini alhamdulillah berdirinya PWI dan Laskar Sabilillah ini banyak yang ketakutan. Banyak yang takut apanya? Memang Laskar Sabilillah itu menakutkan. Emang Laskar Sabilillah itu demit apa? Kenapa mboten? Yang takut berarti merasa dirinya yang takut berarti merasa dirinya pengkhianat. Saudara-saudara kalian, kalau Anda hatinya lurus, insya Allah kalian akan bergabung dengan perjuangan bangsa dan membela negara ini. Kenapa mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum teman-teman melanjutkan menonton di channel YouTube Narasi Filsafat, saya sebagai admin YouTube menyampaikan, marilah kita eratkan persaudaraan kita. Jangan sampai kita itu terpecah belah karena dakwah-dakwah para ulama, dakwah-dakwah para kiai. Kita hidup di akhir zaman ini, banyak ulama yang memalsukan hadis, memalsukan ayat, ya. Nah, kalau orang yang tidak tahu maknanya mengaji nanti terpeleset temannya, tergelincir ya. Makanya di 2006 ini kan banyak fenomena kiai cabul, banyak kiai yang bermaksiat, banyak kiai menjual ayat, ya kan, banyak majelis-majelis yang menjual bandrol, kan seperti itu teman-teman ya. Jadi pahami teman-teman, jangan asal percaya dengan kiai itu sama dengan kita, sama-sama manusia. Jadi kita itu harus pandai-pandai memilah-memilih ya. Jangan sampai kita itu pecah belah teman-teman karena hanya mendengar dakwah. Ya, itu pesan saya dari admin YouTube Narasi Filsafat. Oke teman-teman, mari kita lanjut mendengarkan kajian-kajian dari Abbas Setu dan tadi Gus Abbas Buntet ya. Kadang-kadang orang kalau benci kepada segelintir orang ikut-ikutan kan gitu.
Sekarang begini teman-teman ya, apa yang dimuliakan Allah belum tentu dihinakan oleh manusia. Apa yang dimuliakan oleh manusia belum tentu dihinakan oleh manusia kan gitu. Misalkan manusia memuliakan, tapi belum tentu Allah menghinakan. Dan kalau Allah menghinakan manusia, belum tentu manusia itu memuliakan kan gitu. Jadi kebolak-balik. Kalau Allah sudah menghinakan, tak satu pun manusia yang bisa memuliakan. Kalau Allah memuliakan, tak seorang pun yang bisa menghinakan. Nah seperti itu teman-teman. Yuk kita dengarkan kajian dari Abah Setu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dimanapun berada. Saya ingin menjawab pertanyaan sahabat saya dari ceramah Abah. Abah pernah mengatakan, kalau seandainya menikahi Sarifah itu tidak akan diterima ibadah sampai hari kiamat. Kalau seandainya, dan Rasulullah membenarkan itu, kalau seandainya tidak mencintai Habib, padahal mereka adalah berzina, berdosa, berdusta, maka saya pun adalah, dan Rasul marah karena kita tidak mencintai, saya tidak mencintainya, maka saya pun katakan saya akan berhenti dari sekarang sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau seandainya dengan tidak mencintai mereka adalah dianggap sama dengan tidak mencintai Rasulullah, dan Rasulullah membenarkannya, maka dari sekarang pun saya berhenti sebagai umatnya. Itu adalah keyakinan saya. Saya kenal dengan Rasulullah, saya kenal dengan Muhammad, bahkan melebihi para habib itu. Siapa Muhammad itu secara hakiki, secara majazi? Ada Muhammad hak, ada Muhammad harid, ada Muhammad hakiki, ada Muhammad majazi. Saya kenal dengan Rasul saya yang sangat agung, karena dia adalah aslu kullil maujud, dan dialah menjadikan awal penciptaan seluruh makhluk. Maka yang saya ingin tunjukkan kepada Anda adalah sesungguhnya, apalagi para habaib yang mengaku-mengaku sebagai duriat, sesungguhnya bahkan kepada kalian pun, walaupun kalian palsu, Rasul saya Muhammad tetap akan mencintaimu. Karena dalam diri Muhammad sudah tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada feodalisme, tidak ada menganggap ini adalah bukan aku. Seluruhnya berasal dari nurnya. Maka itulah yang harus difahami. Jangan hinakan Muhammad, jangan menghinakan Rasulullah dengan anggapan-anggapan picik. Wahai para habaib tadi semua, wahai kaum Ba'alwi, percayalah Rasul itu adalah agung. Rasul itu sangat mencintai orang Majusi, bahkan mencintai seorang buta, orang Yahudi, dan menyuapinya selama 12 tahun. Rasul mencintai pendeta Nasrani. Rasul mencintai seluruh makhluk, karena beliau adalah rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Maka saya katakan, kalau seandainya Rasulullah marah karena seseorang daripada bukan keturunan Rasulullah menikahi Sarifah dan dianggap sebagai dosa, maka saya hari ini pun berhenti sebagai umatnya. Tidak pantas Rasul yang semacam itu. Tetapi saya yakin Rasul Agung Muhammad tidak demikian. Bahkan akan mencintai kalian Ba'alwi, walaupun kalian palsu. Tetap akan mensyafaati kalian selama kalian punya iman, walaupun kalian palsu. Ya. Itulah keyakinan saya kepada Rasul saya. Saya percaya dengan beliau sebagai rahmat bagi sekalian alam. Karena di dalam dirinya adalah ada wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sudah tidak ada lagi Nabi mengurus apakah anaknya, cucunya mau dikawinin oleh siapa. Karena Nabi itu tidak pernah memilah-milah makhluk, bahkan mencintai. Lihat di Madinah, bagaimana kisah Nabi mencintai adalah orang Majusi, bagaimana kisah Nabi mencintai orang Yahudi sampai disuapinnya 12 tahun. Bagaimana Nabi mencintai Nasrani yang selalu memberikannya tai unta. Di dalam diri Muhammad sudah tidak ada dendam, sudah tidak ada kebencian. Maka kalian para habaib kalau punya anggapan bahwa kakek buyutmu itu yang kau anggap, katakanlah kamu benar sebagai duriatnya, tapi kau berbuat buruk, kau tidak melaksanakan ketaatan dan ketakwaan. Demi Allah, tetap kakekmu itu mencintai bukan karena perbuatan dosamu, tetapi karena cinta yang dimilikinya, yang meliputi segalanya.
Wahai juga para ulama semua, termasuk maaf pernyataan UAS belakangan ini, termasuk juga Kiai Sukron Makmun dan semuanya. Jangan bawa Ba'alwi ini adalah udah mereka salah dalam anggapan membuat ada feodalisme dalam Islam. Nabi tidak pernah mengkasta-kasta manusia. Nabi mencintai seluruh makhluknya karena seluruh makhluk ini adalah berasal darinya. Kata baginda Nabi, "Ana minallah wal alam minni." Aku dari Allah dan alam ini dari aku. Sebagaimana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka baginda Nabi pun diliputi rasa cinta, tidak punya sedikit pun kebencian kepada makhluk siapapun apapun. Maka jangan lagi kita membawa bagaimana Nabi untuk membenci manusia. Karena Rasulullah mencontohkan tidak pernah membenci siapapun, walaupun musuhnya sendiri. Inilah yang harus difahami oleh kalian. Maka itulah, kenalilah Muhammad secara hakiki dan majazi. Demi Allah, kalian para Habib nggak kenal Muhammad. Ya, tidak seperti kenal saya kepada Muhammad. Demi Allah, kalian hanya mengaku tadi semua. Tapi walaupun begitu, saya cinta kalian. Dan saya yakin baginda Nabi Muhammad, kalaupun kalian palsu, tetap akan dicintainya nanti. Tetapi jangan menganggap bahwa dari kalian yang paling mulia. Karena di dalam Islam tidak ada. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan bani Adam. Jadi saya katakan sekali lagi, benar yang dikatakan Kang Yusuf. Abah pernah mengatakan, kalau seandainya nanti ada seorang ahwal menikati Syarifah, kemudian dia tidak akan diampuni sampai hari kiamat, dan Nabi Muhammad membenarkan, saya berhenti dari sekarang jadi umat Nabi Muhammad. Rasul macam apa yang begitu? Tapi saya yakin beliau tidak begitu. Kalau seandainya Nabi Muhammad membenarkan Ba'alwi ini, yang maksiat, yang bodoh, yang goblok, yang berzina, tetap akan disapati oleh beliau. Saya juga meyakini beliau adalah pemaaf tadi semua. Silakan kalian mengaku kayak apapun. Bagi saya sebetulnya, bagi kami tidak peduli dengan urusan kalian. Karena Allah dan Rasulnya akan memandang ketakwaan. Adalah ini yang paling penting. Kenalilah Rasulullah, kenalilah Muhammad. Dan kemudian Allah pun berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Siapa yang tidak kenal kepada Muhammad di dunia ini dan kepada Allah, maka dia pun tidak kenal kepada Muhammad dan Allah di akhirat nanti. Kalau saya melihat dari ceramah-ceramahnya, para habaib ini yang dibela oleh Sukron Makmun, yang dibela oleh Miftahul Ahya, yang dibela oleh UAS. UAS ini orang khilafah, nggak ngerti sebetulnya dia. Tauhid pun belum lurus. Ya, kemarin saya lihat pernyataan UAS, nggak ngerti. Ya, masih menganggap bahwa inilah kebodohan di dalam Islam. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Allah tidak mencerminkan yang demikian. Rasul tidak mengajarkan yang demikian. Kita adalah ummatan wahidah. Umat yang satu, bahkan diri kita pun berasal dari Rasulullah. Inilah kalian kenali. Siapa Muhammad bin Abdullah itu? Nah inilah barangkali pernyataan saya kepada Kang Yusuf, yang pagi-pagi saya membuka WA mengatakan, betul saya pernah mengatakan kepada beliau, saya kalau seandainya Nabi Muhammad itu adalah membenarkan setiap pernyataan para Habib ini, dan saya dimarahi gara-gara saya tidak mencintai Habib ini, demi Allah saya akan berhenti sebagai umatnya. Karena saya yakin Rasul saya yang agung tidak akan demikian. Ya. Dan tetap bahkan saya punya husnudzon kepada Allah, dan husnudzon juga kepada Rasulullah. Kalian pun Ba'alwi tetap akan diampuni olehnya, akan dimaafkan olehnya. Walaupun kalian palsu dan bohong, memutarbalikkan hadis. Karena saya kenal dengan Rasul saya yang agung. Ya. Itu saja barangkali live dari Abah yang singkat ini. Tolong fahami kepada semua ulama pun. Jangan dibawa pemahaman agama yang membawa kepada pengarah adalah ke kasta. Karena dalam Islam tidak kenal kasta. Seolah-olah orang Arab itu lebih mulia. Jelas Nabi sudah bersabda, la fadla li arabiyyin ila azamiyin. Tidak ada kemuliaan orang Arab dan bukan selain Arab. Wala fadla li aswada ilal ahmar. Tidak ada kemuliaan kulit hitam dengan kulit merah. Illa bitaqwa. Ingat, manusia itu diukur dengan takwanya. Bukan karena Habibnya. Bukan karena bukan Habibnya. Itulah kenapa Al-Quran mencontohkan manusia yang soleh seperti Nuh bisa melahirkan keturunan yang buruk.
seperti Kan'an. Tapi dari azar yang buruk melahirkan manusia-manusia mulia. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak keluarlah Nabi dan Rasul yang begitu banyak. Jadi sekali lagi Kang Yusuf, saya tetap tidak akan mencabut kata-kata saya. Kalau Rasul itu adalah senantiasa membela keluarganya. Saya tidak pernah menemukan dalil, bahkan kepada ahlinya. Bahkan beliau bersabda, kalaupun Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Tadi, inilah juga sahabat kepada saya, kepada hal yang lain yang ingin saya tonjolkan adalah tadi. Marilah cintai manusia, cintai makhluk. Tadi semua, jangan justru kalian berada di sini seolah-olah ingin menjadi warga kelas 1, ingin dihormati, ingin diagungkan, ingin mulia. Kalaupun bodoh ingin dianggap mulia. Kalaupun hina dan najis, berzina, merebut istri orang, ingin dianggap mulia. Inilah. Tapi walaupun begitu, saya tetap Rasulmu Muhammad, walaupun bukan kakekmu, tetap dia akan memaafkanmu. Karena dia penuh dengan cinta. Penuh dengan cinta. Maka bagi sahabat-sahabatku yang berjuang untuk meluruskan, untuk memberikan nasihat kepada para habib ini, jangan berhenti berjuang. Terus suarakan kebenaran. Karena mereka pun adalah pantas adalah untuk menjadikan seseorang yang baik. Bukan atas nama seseorang. Bukan atas nama kakeknya. Apalagi kalau bukan tadi semua. Tapi walaupun begitu, Allah Maha Pengampun. Dan baginda Nabi pun maaf. Karena baginda Nabi adalah merupakan wa innaka la khuluqin adzim. Memiliki akhlak Allah yang agung tadi semua. Ya. Itu saja barangkali yang Abah ingin sampaikan. Sekali lagi bahwa jangan menganggap Rasulullah serendah itu. Jangan menganggap Rasulullah sebodoh itu. Maka kalian pun para ulama yang membela habaib saat ini, jangan dengan nafsu, lihatlah dengan basirah, dengan hati. Apalagi maaf ya. Walaupun Allah dan Rasulnya saya yakin akan memaafkan mereka dan kalian semua. Tetapi kembali ada tugas syariat kepada kita. Wahai para ulama Indonesia yang masih membela habaib ini, luruskan mereka. Bukan dibela tadi semua. UAS, Kiai Syukran Makmun, Kiai Miftahul Ahyar. Luruskan mereka. Coba pelajari lagi. Tidak ada feodalisme dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang kalian baca adalah kitab yang ditulis oleh mereka sendiri. Mereka ingin dimuliakan, mereka ingin diagungkan. Tetapi sesungguhnya inilah justru yang akan merusak Islam. Inilah yang akan merusak perjalanan. Itulah kenapa pada saat baginda Nabi nangis kepada Allah. Kenapa ya Allah Qasim diwafatkan? Kenapa Ibrahim, Abdullah putranya yang 2 tahun diwafatkan semuanya? Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan justru akan menjadinya perpecahan itu. Tadi semua. Inilah yang terjadi ya. Jadi saya mohon semoga Allah memberikan hidayah kepada para habaib ini semua. Sadarilah. Ya, tidak ada gunanya kok nasab itu. Apa artinya nasab itu? Sesungguhnya karena Quran sudah menjelaskan tentang nasab. La fadla li arabiyyin ila azamiyin, kata baginda Nabi. Nasab itu enggak penting sama sekali. Karena yang dipandang oleh Allah bukan nasabmu. Kau berjuang dengan nasab karena takut dengan nasibmu. Yang jelas yang kau takutkan adalah nasibmu. Inilah kebodohan. Nasibmu kau sandarkan pada Rasulullah. Nasibmu kau sandarkan seolah-olah kau enggak bisa makan tanpa bersandar kepada nama yang agung itu. Walaupun begitu saya tetap punya keyakinan pada Muhammad, Rasul saya yang agung. Dia tetap akan mencintaimu. Karena jangan bawa seolah-olah Nabi Muhammad itu pembenci, Muhammad itu pendendam, Muhammad itu hanya cinta pada keluarganya. Lah, tidak. Kau beranggapan demikian pun saya marah kepada Rasul yang agung, yang pemaaf, yang pemurah, yang merupakan cerminan daripada akhlak Allah. Jadi sekali lagi jangan bawa akhirnya membuat kenapa di dunia ini sekarang Muhammad dihina. Baginda Nabi Muhammad dihina di Denmark. Kenapa Nabi Muhammad dihina di Inggris? Karena perbuatan kalian. Kalian tidak menganggap Rasulmu. Kau tidak kenal kepada Rasulmu sendiri. Padahal udah ngaku lagi sebagai duriatnya. Sebagai duriatnya tidak sedikit pun mencerminkan kepada akhlak dia. Walaupun kau palsu, kalaupun akhlakmu buruk, tetap saya yakin Rasul saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan memaafkan kamu. Karena semuanya adalah dengan cinta. Sudah tidak ada di dalam kolbunya, dibelah dadanya, dibuanglah rasa benci, rasa dendam, rasa iri, rasa dengki. Maka Muhammad itu hanya punya cinta, cinta dan cinta. Dan Nabi Muhammad juga adalah tadi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Nabi itu keras kepada kafir.
Siapa kafir itu? Ya kayak kalian tadi. Kafir itu dari kata kufar. Allah mengumpamakan petani dalam Al-Quran itu dengan kata kufar. Al-kufru, orang yang tertutup. Kalian adalah orang yang tertutup. Bukan Hindu, bukan Buddha, tapi siapapun kalian yang tercover, itulah kafir tadi semua. Ya. Maka tumbuhkanlah tadi semua. Kembalikan kalau kalian mengaku sebagai dzurriyyat Rasul. Dan kalian pun mukibinnya yang mendukungnya. Kalau kalian mencintai mereka, bukan dengan cara begitu mencintainya. Cintai mereka karena Allah dan Rasulnya. Sehingga kalian mencintai babi buta. Dengan harapkan syafaat demi Allah. Jangankan mereka itu. Baginda Nabi yang agung pun pada masa hidupnya tidak bisa memberikan syafaat kepada Abu Thalib. Ya. Pahami itu semua ya. Karena kembali Nabi Muhammad yang agung itu adalah penuh dengan cinta, dengan kemaafan kepada seluruh makhluknya. Jadi sekali lagi, tolonglah berhenti menyiarkan dengan dari kitab-kitab palsu kalian. Tentang khurafat-khurafat palsu. Saya ngerti dengan karomah. Saya ngerti dengan khariqulil adat. Tapi tidak demikian. Bahkan maaf ya kepada kalian. Coba mulai sekarang jangan ngagung-ngagungkan bangsa kalian. Agungkan Rasulullah. Agungkan Islam. Agungkan perjuangan sahabat. Tadi semua. Ini yang diagungkan para Habib lagi. Yang kalian tulis kitabnya oleh kalian. Jeruk makan jeruk. Pahami ya. Jangan bodoh seumur umur. Dan kalian pun para ulama yang mendukungnya. Tolong luruskan mereka itu. Dan Kiai Imad dan kami semua. Para ahli-ahli sekarang yang muncul. Ahli filologi, ahli antropologi, ahli sosiologi, ahli biologi, ahli genetika. Semuanya para profesor berada di balik Kiai Imad. Bukan karena benci pada kalian. Tapi justru sebaliknya. Ingin meluruskan hal yang salah yang dianggap oleh diri kalian. Karena Islam, baik semangat Al-Quran maupun semangat Al-Hadis, tidak ada feodalisme dalam Islam. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Tadi semua. Akhirnya mereka benci pada Muhammad. Di mana-mana negara benci pada Muhammad. Di mana-mana negara orang-orang mulai menghinakan Muhammad karena ulah kalian. Kalianlah yang mengaku dzurriyyat tetapi sebetulnya menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi semua. Demi Allah saya siap bersumpah dengan saya berhadapan dengan seluruh ba'alwi di dunia dan di akhirat. Kalau perkataan saya ini salah, saya siap masuk neraka jahanam. Ya, saya katakan. Kalau ternyata Rasul itu membela kalian, saya siap. Saya ridho ya Rasulullah. Karena demi mencintai engkau. Karena saya tahu engkau adalah makhluk yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah. Ini pernyataan saya untuk dunia dan akhirat. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi kajian-kajian dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, yaitu Abah Setu ya. Nah, itu tadi ceramah yang disampaikan atau kajian yang disampaikan Abah Setu, bahwa Abah Setu mau berhenti menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ceramah-ceramah seperti itu teman-teman ya, teman-teman tidak perlu mengaminkan ya, karena setiap kata yang kita ucapkan itu adalah sebuah doa. Jadi terkadang orang itu di akhir zaman itu banyak orang yang itu teman-teman ya, banyak yang ceramah-ceramah itu kadang-kadang ngawur gitu. Jadi kalau umat Rasulullah itu ya, dakwahnya itu tidak boleh menyinggung orang lain, tidak perlu nyenggol-nyenggol orang lain. Kalau ada orang yang nggak benar, misalkan ada orang yang perilakunya tidak baik, kalau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seharusnya orang itu didatangi secara pribadi, diingatkan, tidak perlu diumbar, tidak perlu dipermalukan orang itu. Jadi
kalau Rasulullah mengajarkan kepada umatnya seperti itu. Jadi bagi orang yang beriman kan seperti itu. Jadi kalau orang beriman itu ya terasa seperti apa ya? Ya nggak ada rasa kebencian atau rasa-rasa egois atau apa gitu kalau orang beriman itu. Dan orang beriman itu sudah jelas tahu ya kalau apa ya? Menyebarkan aibnya orang itu dosa besar kan, seperti itu sesuai apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW, seperti itu. Jadi teman-teman, kita hidup di akhir zaman atau zaman akhir ini, marilah kita pandai-pandai memilah dan memilih yang baik. Mari kita petik, kita simpan, dan yang buruk kita tinggalkan. Walaupun yang ceramah itu ulama tersohor kayak ulama terkenal kayak, jadi nggak perlu kita itu apa ya, mengagumi atau apa ya, salut atau perintah patuh perintahnya ulama yang suka membuka aibnya orang ya, itu nggak baik teman-teman ya. Jadi kita sebagai umat manusia, kita harus pandai-pandai memilah-memilih dalam mendengarkan dakwah ya. Jadi saya di sini sebagai admin YouTube hanya menambah-nambahi, membumbu-bumbuhi ya, biar teman-teman bisa introspeksi diri. Walaupun mah orang apa ya, orang gila misalkan, tapi ketika ngomongnya benar ya, kalau benar ya ikutin aja. Walaupun orang ulama kiai kalau kira-kira ceramahnya memecah belah, tinggalkan saja kan, seperti itu. Apalagi teman-teman tahu sendiri kan di 2026 ini banyak fenomena ulama bermaksiat, berkedok pompes, berkedok padepokan, tapi isinya santri-santriwati itu banyak yang dilecehkan kan, seperti itu. Jadi benar sabda Rasulullah SAW, kelak di akhir zaman banyak ulama-ulama ulama-ulama yang memperkaya diri, ulama-ulama yang menjual ayat ya. Jadi di akhir zaman memang seperti itu teman-teman ya, di akhir zaman. Makanya kita itu sebagai umat manusia, marilah kita jadilah orang yang lebih bijak, jadi orang yang lebih memahami ya, bisa memilah-memilih kan, seperti itu, untuk mendengarkan dakwah. Karena di akhir-akhir ini banyak ceramah yang mengadu domba teman-teman ya. Adu domba itu ya, adu domba apa yang disampaikan ulama-ulama terdahulu itu. Kalau ulama-ulama dulu teman-teman nggak ada yang ingin memperkaya diri ya, beda dengan ulama zaman sekarang. Banyak yang apa ya, ingin memperkaya diri ulama-ulama sekarang. Jadi untuk itu teman-teman, banyak ulama-ulama yang jualan bandrol kalau di zaman sekarang kan, seperti itu. Maka untuk itu saudara-saudari, kita harus sungguh pandai-pandai lah untuk memilah dan memilih yang benar atau yang tidak. Jangan asal kita mendengarkan dakwah, kalau nggak masuk ke hati ya tinggalkan saja gitu, nggak usah diikutin. Kalau ada ceramah yang nggak baik ya kita perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim gitu teman-teman ya. Daripada kita ikut terjerumus dalam mendengarkan ceramah kan percuma ya teman-teman ya, percuma ya. Itulah teman-teman ya yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di channel YouTube Narasi Filsafat. Saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman telah berkunjung di channel YouTube Narasi Filsafat. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.